Ada lagi modus laki-laki model baru sekarang, Bu. Rahasia ini aja, kasih tahu yang lain. Jangan beritahu. Apa? Ini banyak bapak-bapak dia kerjai suami istrinya. Kan itu bapak-bapak kalau dibilang tinggal dompetnya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilkada. Mau lagi pilkada ini kan? Calon-calon langsung penampilannya kalah ustad. Nah, jangan Islam pencitraan seperti itu kata Allah. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Karena setan itu paling tidak senang kalau kita dengar dakwah. Kenapa? Bocor rahasianya. Ibu-ibu mau enggak ditahu rahasianya? Enggak kan? Maka setan juga begitu. Dan cara membocorkan rahasia setan itu ceramah. Maka dia berusaha menggagalkan agar ibu tidak datang. Dia bisik kita di rumah, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang. Lebih baik kau tinggal saja, nonton drama Korea. Ndak usah kau datang, ndak usah kau datang. Lebih baik kau tinggal saja baring-baring. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Oh tidak, dia goda lagi kau supaya ndak dengar ceramah. Ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, itu ibu kena godaan setan. Iyalah, bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau ibu fokus di ini? Iya toh? Nah, sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Astagfirullah. Bukan kena godaan setan, ibu sudah jadi setan ibu. Simpan HP-nya bu, simpan ya. Boleh? Simpan. Ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Oh, baru dia simpan itu, baru dia simpan. Simpan HP-nya bu ya. Bisa ibu? Kan kita bahas tabiat manusia. Nah itulah tabiat salah satunya tuh. Simpan ya. Ustadz kita mau rekam. Kalau ibu rekam gambarnya tidak jelas. Suaranya bising. Tapi kita mau bawa pulang nanti Ustadz. Ini ada kamera saya bawa dari Makassar. Ini ada kamera. Biar ibu nonton, biar ibu fokus ceramah, dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustaz. Don't worry. Nonton YouTube. Tablik Akbar Masjid Raya Bintaro Jaya. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa kalau saya bilang like and share? Kalau ibu follow artis, apa ibu dapat? Hedon. Gaya-gaya hedon. Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Apa kau dapat? Dia kirimi kau tiket. Hai guys, kita lagi makan guys, kepiting 11 juta guys. Dia kirimi kamu di... Enggak toh? Apa kau dapat? Kalau bapak-bapak follow artis, apa bapak dapat? Habis pahala. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Joget-joget depan kita. Enggak juga kau dikasih pegang. Habis pahalamu. Tapi kalau kau follow ulama, satu, dapat ilmunya, cara ibadahmu lebih tepat. Dua, kau amalkan ilmunya, dapat lagi kamu pahala. Tiga, kau sebarkan lagi, dapat lagi kau amal jariah. Maka yang belum follow Das Atlatif, mulai follow hari ini. Ibu bapak, sebenarnya saya jarang ceramah duduk. Saya tidak nyaman ya, suara saya tertekan ya. Saya berdiri ya, boleh. Boleh ibu-ibu, senang saya berdiri. Nah, ibu-ibu, bu, orang itu ndak tahu. Bu, saya ini dosen komunikasi. Ada mata kuliah yang saya asuh, yang saya bimbing, yang saya ajarkan di mata kuliah komunikasi itu namanya teknik olah vokal. Nah, itu kalau vokal mau bagus berdiri. Karena kalau dia duduk terlipat perut. Apalagi kalau kenyang, tambah susah kita bicara, Bu. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa takmir masjid, ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sebuah hadis, Nabi pernah menjelaskan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Ada juga ulama mengatakan segumpal daging. Apabila segumpal darah atau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuhmu. Tapi kalau segumpal darah itu sehat, sehat seluruh anggota tubuhmu. Maka sahabat bertanya, apa gerangan segumpal daging atau darah itu ya Rasul? Nabi menjawab, dialah qalbu. Apa Ibu? Qalbu, hati, bukan kalbu. Kalbu itu anjing. Qalbu, bahasa Arab. Ya, qalbu, hati. Tapi tidak usah persoalkan, selama niat maksud kita adalah hati. Ya, Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Maka Nabi jelaskan, baik tidaknya sifatmu tergantung hatimu. Kalau hatinya sehat, tutur katanya lembut. Perangainya baik. Kehadirannya menyenangkan orang. Di mana dia berada, orang senang. Kalau hatinya baik, sehat. Tapi kalau hatinya sakit, sakit seluruhnya. Tutur katanya ketus. Tutur katanya kasar. Kehadirannya merugikan orang. Kepergiannya mengembirakan orang. Mulai lagi kotor pikirannya nih. Iya. Berarti kalau begitu Ustaz, pengendali utama kita hati. Kalau hati sehat, insya Allah tubuh sehat, perbuatan sehat. Tapi kalau hati sakit, sakit seluruhnya. Pertanyaan buat kita, hati kita yang ada di tempat ini sehat atau sakit? Jangan terlalu cepat dulu mengaku sehat. Kita deteksi dulu tabiat-tabiat penyakit hati. Kita tahu dulu tabiat-tabiat penyakit hati itu, lalu kita korelasikan, cocokkan. 1, 2, 3. Oh, saya yang ketiga kena nih. Oh, ini kurang ini yang dibahas Ustaz. Ini cuma 5, saya 8. Lalu itu kita obati. Kesempatan ini kita akan membahas tabiat-tabiat penyakit hati. Ini hati penting. Bapak naik mobil dari Jakarta ke Bandung, ya, yang nyetir tangan, gas rem, kaki, yang melihat tambah lalu lintas, yang berpikir sepanjang jalan. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Iya toh? Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal otak itu yang berpikir. Betul Ibu? Di kantor wali kota, yang menulis pengumuman tangan, yang melihat salah ketik mata, yang berpikir kalimat tepat otak. Tapi begitu ada pengumuman dibaca, apa kata announcernya? Perhatian, perhatian. Tidak ada perotakan, perotakan. Berarti memang ini hati penentu Bu, raja ini hati. Ya Bu. Dan di akhirat kelak, demi Allah, tidak ada orang masuk neraka karena lapar. Tidak, ya itu maksud saya Bu. Ini memang ibu-ibu ditunggui saya salah. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara kanker hati. Tidak ada orang masuk neraka karena kanker rahim. Tapi yang masuk neraka karena penyakit hatinya. Maka penting ini bahas. Ya, ibu rajin pengajian. Rajin. Tapi anehnya penyakit hatinya masih banyak. Nah, apa saja penyakit hati itu? 1, ini saya cari-cari dulu ya, yang mana paling banyak dikena ibu-ibu. Karena saya lihat hanya ibu-ibu toh. 1, kata Nabi, al-istighalu bi uyubil khalq. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa kejelekan dirinya. Betul. Iya tuh Ibu. Wow, ibu-ibu kalau kumpul begini masih gosip itu. Dia tidak ngomong, tapi mukanya sinis. Orang datang pengajian mulai masuk pintu dia lelihati dari kepala sampai ke kaki.
Dalam hatinya, siapa itu duduk di depan? Kok mau dia di depan? Siapa itu? Siapa ini ya? Itu. Penyakit hati itu ibu, meremehkan orang. Nurut lagi. Ibu ketawa karena realitas ibu-ibu semua kan? Iya. Apalah gunanya tiap bulan kita ikut kajian bu kalau tidak ada perubahan akhlak. Ya, jangan suka cerita kejelekan orang bu. Ya, bahkan lebih parah banyak ibu-ibu ikut kajian menjadi tim yuri. Nggak senang saya ceramahnya itu. Kalau kau tidak senang, ya jangan amalkan, selesai. Nggak usah kau maki-maki. Saya kan selalu dimaki-maki. Katanya ustadz menyesatkan. Ustadz stand up. Ustadz komedian. Kalau kau tidak senang, ya sudah jangan putar ceramah saya, selesai. Tapi kalau kau hina saya, kau dosa. Saya dibilangin ustadz tidak sunnah. Kan itu ada di Facebook. Ustadz sunnah, saya cari namaku, oh tidak ada. Sebelah kanan ustadz tidak sunnah. Nomor 13. Saya tanya itu adminnya, kenapa kau tulis saya tidak sunnah? Kau tidak sunnah, ceramah maulid katanya sunnah. Apa buktinya? Kau tidak pelihara jenggot? Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Iya toh? Bu, kalau senang sama ustadz, silahkan amalkan pendapat-pendapatnya. Tidak senang sama satu pendapatnya, tidak usah kau amalkan, tapi amalkan yang lainnya. Banyak sekarang mendengar pengajian, suka tidak suka. Oh ini saya tidak, ini bukan golongan saya ini. Enggak, lain ini lain. Meskipun bukan golonganmu, tapi yang disampaikan itu baik. Kalau kau mau masuk surga, ambil. Jangan malah dicela. Ya. Pembawa berita jelek ini banyak sekali. Sampai Nabi katakan, ini makanya saya tadi jalan, gimana ya benar juga itu Nabi bilang kan. Masuk surga kan Nabi. Lihat masuk neraka, masuk surga dulu. Masya Allah banyak betul perempuan dalam surga. Begitu tengok neraka, lebih banyak lagi. Kenapa kata Nabi? Karena perempuan tidak mampu menahan lisannya. Jadi kalau perempuan mampu menahan lisannya, insya Allah gampang masuk surga. Tapi setan tahu ini rahasia, maka dia kompori kita. Kayak umbul-umbul. Nggak serasi jilbabnya sama bajunya. Dia rame betul. Orang yang pakai jilbab, kamu yang kepanasan. Saya pun kadang-kala kena gosip. Saya lewat dibilang, itu juga bajunya yang viral. Astagfirullah. Ibu, saya senang. Ibu saya itu sekarang lagi ada di rumah saya. Ibu saya itu rumah kelahiran saya dari Makassar, kalau naik mobil itu 5 jam. Ya, kemarin 2 hari yang lalu ibu saya jemput untuk peringatan Maulid di masjid saya. Masjid saya dia tadinya karena tidak tahu bahasa Indonesia, mata kok nanak dia lemang ngotong, jauh sekali, capek sudah saya, 86 umurnya. Dan saya bilang, Bu, nanti orang cari kita, saya bahasa Indonesia. Kenapa? Namanya nama masjidnya, kan saya kasih nama ibu saya, nama masjid saya. Nama ibu saya, Masjid Hajjah Sitimang. Apa yang saya pelajari dari ibu saya, Bu? Tidak senang bertetangga. Kenapa? Gosip. Ini yang rusak ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu dulu tidak bertetangga, kenapa? Karena banyak anaknya. Iya toh? Jadi tidak ada waktu untuk gosip. Bapak-bapak mau enggak istrimu berhenti gosip? Kasih anak yang banyak. Iya. Coba lihat ibu-ibu dulu. 1 tahun, ada lagi adiknya. Besar lagi ya 1 tahun, 2 tahun, ada lagi adiknya. Akhirnya apa? Tidak ada kesempatan pergi gosip. Sekarang, anak sudah mahasiswa, anak sudah kerja, cuma 2, tidak ada kerjanya. Pusing dia di rumah, pergilah bertetangga. Pertama dicerita, sinetron. Lama-lama, nyerempet ke tetangga. Jangan cerita ya, jangan cerita. Seperti itu. Iya toh?
Ya Bu, maka majelis taklim yang baik, katanya itu suaminya selingkuh. Maka majelis taklim yang baik, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Mungkin hanya Allah yang menutupnya. Ini kita tidak, banyak tukang kipas. Katanya, betul. Biar bukan urusannya dia campuri semua. Ngapain ibu jadi tukang campur? Kalau ibu jadi tukang campur nanti seperti toge. Tahu toge? Toge, coba itu toge. Ikut campur kan? Gado-gado ada. Pecel ada. Soto apa lagi? Bakwan ada. Apa lagi? Apa lagi? Tahu isi apa lagi? Rawon. Karena dia selalu ikut campur, maka Allah takdirkan tidak ada yang lurus, semua bengkok. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu suka gosip pagi-pagi, teriaki, toge ini ya. Dan tukang gosip itu, Allah kasih satu ayat untuk jadi peringatan. Ayuhibbu ahadukum. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ku tahu enggak waktu Nabi Isra dan Mi'raj, ada satu kepingan kehidupan yang Allah perlihatkan kepada Nabi. Ada manusia yang badannya manusia, tapi kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar-cakar mukanya, lalu dia makan bangkai di depannya. Dia tahu sakit, tapi dia cakar. Dia cakar. Lalu dia makan bangkai. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu? Belem-belem betul. Dia tahu. Beleng-beleng itu Bu, bukan bodoh. Kalau bodoh itu kan dia tidak tahu. Beleng-beleng itu dia tahu tapi dia langgar. Itulah beleng-beleng. Dia tahu sholat wajib tapi tidak sholat. Itu beleng-beleng namanya itu. Dia tahu gosip dosa tapi dia nikmati. Itu beleng-beleng namanya itu. Dia cakar mukanya sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati. Jibril, siapa gerangan itu? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka cerita kejelekannya waktu kejelekan orang lain waktu dia hidup. Maka ibu-ibu, kasihan ibu-ibu setiap majelis taklim, tapi selalu cerita kejelekan orang, habis. Ini mau pilkada ini Bu. Oh, di medsos hati-hati. Kalau ibu tidak senang calonnya orang, cukup, jangan pilih, selesai. Jangan kau ikut sebar. Ya kalau betul, namanya gibah. Kalau salah, namanya fitnah. Nah, apa lagi? Saya itu betul yang saya cerita Ustaz, itulah gibah. Datanglah seorang pemuda ingin melapor kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, ada itu tetangga saya, laki-laki soleh betul, tapi istrinya, saya tahu masa lalunya, jelek. Boleh tidak saya kasih tahu ini laki-laki calon suaminya, siapa calon istrinya? Kata Umar, kamu tahu tidak siapa yang rahasiakan itu aibnya itu orang? Kamu tahu tidak siapa yang tutup sehingga calon suaminya tidak tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hakmu untuk ceritakan dia? Maka ibu-ibu, pulang pengajian, gosip, say goodbye. Berhenti. Ya? Bisa? Kok insya Allah? Kalau kebaikan, sudah. Bisa. Ya insya Allah, Bu, kalau misalnya diajak pengajian. Datang yang pengajian, insya Allah. Insya Allahnya kayak 17 tahun di Mekah, insya Allah. Ketemu besok, kenapa tidak datang? Kan memang saya bilang insya Allah. Itu namanya menjadikan Allah sebagai kambing hitam. Tidak boleh itu. Kalau niat memang tidak mau, bilang saya tidak bisa. Jangan berlindung kata insya Allah. Ya. Penyakit yang pertama, suka cerita kejelekan orang. Dan orang yang suka cerita kejelekannya orang, habis nanti amalnya. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, ya haji. Loh, kalau begitu siapa yang bangkrut? Jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang suka memutuskan tali persaudaraan. Apa hubungannya gosip? Jahatlah sama tetangga kalau ibu selalu cerita kejelekannya. Putuslah persaudaraan kalau ibu selalu cerita kejelekan saya. Saya tidak komplain tapi lambat laun saya jauhi ibu. Ya, Bu, you understand? Mantap. Ya,
Berhenti cerita kejelekan orang. Ya. 2. Penyakit hati yang kedua. Tidak nurut sama suami. Tenang Pak, saya bela kau hari ini Pak. Karena saya tahu semua bapak-bapak takut sama istrinya. Ibu, ini sambungan hadis tadi. Kenapa banyak perempuan di dalam? 1, karena tidak mampu jaga lisannya. Yang kedua, tidak mensyukuri suaminya. Ya, datanglah seorang sahabat ibu-ibu melapor sama Nabi. Ya Rasulullah, keterlaluan sekali tetangga saya. Kenapa memang tetanggamu? Masa dari ibunya sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan. 3 kali saya datang minta supaya dia datang besok orang tuanya. Sampai dimakamkan dia tidak datang. Nabi katakan, wah keterlaluan juga. Kok bisa begitu? Katanya suaminya pergi kerja, cari nafkah fisabilillah. Dipesan sama suaminya, selama saya pergi jangan pernah keluar rumah. Kecuali saya sudah pulang. Sakit ibunya. Ini si istri. Datang tetangganya panggil. Apa kata? Saya mau sekali ke sana. Tapi suami saya belum pulang. Saya dibenarkan. Tidak boleh keluar rumah sebelum saya pulang. Saya mau betul besuk ibu saya. Tapi ini amanah suami saya. Datang kedua kalinya ketika sakaratil maut. Suami saya belum pulang. Datang ketiga kalinya ketika dia mau makamkan. Datanglah kau lihat. Ini yang terakhir kali. Saya mau dah sekali. Tapi suami saya belum datang. Mendengar ini apakah Nabi marah? Tidak. Nabi justru mengatakan, alhamdulillah diampuni ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Kira-kira masih ada enggak begini? Saya yakin semua ibu-ibu ini, Masya Allah. Bu, jangan salah gunakan izin suami. Ya, kalau izinnya pergi pengajian. Jangan pengajiannya 1 jam. Nah, ibu tahu sendiri lanjutannya. Iya ibu ya. Bu. Kemudian, kalau tidak senang sama suami, bukan dengan memakinya. Bukan dengan menghinanya. Bahkan hadis Nabi mengatakan ada 4 golongan perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. 1 di antaranya, istri yang memaki suaminya. Marah sama suami boleh. Bang, saya kecewa bang. Aku sangat begitu bang. Adikku tahu begini, aku tidak mau terima lamaranmu. Apalagi tidak mau, kau sudah punya anak 2. Boleh kalau marah begitu. Tapi kalau ibu menghina, memang kau goblok. Sama aja sama bapakmu, pantas kau miskin. Itu sudah menghina. Gak boleh bu. Tidak senang sama suami, bukan dengan menghinanya. Tidak senang sama suami, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Tapi yang banyak saya lihat bertengkar, hamil lagi. Bu, ibu mau tidak gampang masuk surga? Mau ibu? Jalur tolnya ridha suami. Ridha suami, biar ridho. Ya, maafkanlah bu, ini lidah orang Bugis kasihan. Ya, apa? Ridho. Nah ya, ridhanya suami. Ya, kalau nggak punya suami, maka syaratnya makin berkurang. Iya kan? Nabi bilang begini, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kau jaga harga dirimu, dapat ridha dari suamimu, tadahulul jannati bisalam, masuk ke surga dari pintu mana kau suka. Kalau nggak punya suami, tinggal 3. Itulah adilnya Allah. Iya. Maka ibu-ibu jangan lawan suami. Kenapa? Ustadz, karena suami menanggung ibu dunia sampai akhirat. Maksudnya apa? Bu, itu suami setelah punya istri lebih banyak perhatiannya ke istrinya daripada ke ibunya. Itu sebabnya ibu tidak boleh durhakai suami. Ibu kan pernah merasakan hamil. Enak enggak? Enak enggak? Oh, selama ibu hamil pernah enggak tengkurap? Pernah tengkurap ibu? Enggak, mana bisa? Kayak pasrah.
Jalan aja setengah mati. Mau duduk itu saya lihat kasihan pakai standar samping. Ya tuh ibu. Dua, melahirkan. Enak enggak? Oh, menderita. Mana ada ibu-ibu melahirkan senyum? Ada mentah-mentah selebriti keluar kok nak? Enggak. Cuma sekarang ibu-ibu dia senang yang dibelah. Maka dia tidak nikmati nikmatnya melahirkan. Ya. Nah, yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Iya. Masih. Apalagi waktu tumbuh giginya. Apa ada yang pukul anaknya? Kok kurang ajar ini? Tidak. Dibujuk ada. Iya toh? Hamil, melahirkan, menyusui. Itulah sebabnya Nabi katakan, ibumu mengandung, ibumu melahirkan, ibumu menyusui. Inilah tiga yang tidak bisa ditanggung laki-laki sehebat manapun dia. Ibumu, 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 bapakmu. Berarti tiga ibu, satu. Salah paham lagi semua ini. Saya bukan bilang tiga istri. Iya, Bu. Nah, Ibu tolong nih, tolong dengar baik-baik, tolong dengar baik-baik, Bu. Tolong dengar, Bu. Bu, tolong bagi mereka yang kurang ajar sama suami, tolong. Siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa yang menyusui dan membesarkan, mendidik suamimu? Nah sekarang, siapa yang terima penghasilan suamimu? Siapa? Pantas ketika ibu kalau durhaka sama suami, ridha Allah jauh dari kamu. Coba lihat itu suami. Kadang kala karena takut melukai perasaan ibunya, dia sembunyi-sembunyi itu untuk istrinya. Ya, siapa yang dibelikan rumah suamimu? Coba, harta suami dulu waktu kita kecil, seluruh harta orang tua miliknya anak. Tapi setelah punya anak dan kaya, apakah seluruh harta anak kok bilang miliknya orang tua? Enggak, masih kau pikir warisan. Yang ketawa ibu, saya serius ini. Maka ibu, jangan hina suamimu. Kalau mau lebih gampang masuk surga, itu ada pada suami. Ibu pengajian tiap bulan, tapi kalau melawan suami, sudahlah ibu, wassalam. Nah, dan biasanya perempuan yang lawan suaminya itu kalau ada kerjanya. Potensi melawan suami. Gajinya suaminya 4 juta satu bulan. Istrinya 9-10 juta. Kira-kira masih menghormat nggak sama suami perempuan begini? Rasa-rasanya susah lagi. Paling dia bilang, banyak bicara saya yang cicil ini rumah. Itulah sebabnya kenapa perempuan tidak diwajibkan cari nafkah. Harus laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan cari nafkah dan penghasilannya layak, maka potensi melawan suaminya. Bagi kita ibu majelis taklim, yang masih percaya bakal ada hari pembalasan, yang masih percaya pasti mati, kita harus taat. Seperti apa kata Nabi, taat suami. Saya tidak senang suami saya, Ustaz. Tidak sholat, bukan kau hina. Minta kau bisa baik-baik. Sekarang penyakit perempuan dia lawan suaminya. Ya. Oh Bu, kalau istri saya selalu bilang sama ibu saya, bahkan sama keluarga saya, kalau istri saya tidak masuk surga, saya akan protes kepada Allah. Bisa jadi istri saya lebih dulu nanti masuk surga dari saya. Kenapa? Istri saya itu, Masya Allah Bu, tidak tega kita sakiti. Tidak pernah saya pacaran, tidak pernah ketemu. Ibunya saya ketemu hari Ahad, Jumat saya lamar. Tidak pakai, tidak pernah ketemu. Kata ibunya, lihat dulu anak saya. Tidak usah, Ji. Kenapa? Saya lihat mamanya cantik, bapaknya fotonya kagak. Pasti tidak jauh-jauh dari sini, saya bilang dalam hati saya. Buah jatuh tidak jauh dari, kecuali yang dibawa kelelawar. Jauh itu dia. Oh, Masya Allah. Bu. Istri saya itu, kalau saya kasih buku hafalan untuk anak saya. Sayang, tolong saya titip hafalan-hafalan hadis pendek. Ini. Nah, sudah, kalau dia sudah hafal, dia video call.
Ah, Ustaz, ecek lagi hafalan hadis kelima, hadis ke-9. Alhamdulillah, kita pergi cari nafkah, nggak galau. Ada perempuan yang goda, tidak ada bidadari di rumah. Tapi kalau ibu bawaannya ngomel aja, ibu tahu nggak kenapa sekarang banyak laki-laki minum kopi pagi-pagi di warkop? Ibu tahu kenapa? Saya tanyalah bapak-bapak, kenapa? Dia bilang kalau di rumah Ustaz, kopi diminum, ngomelan dirasa. Ya toh Pak? Nah, dengar mau. Maka ibu-ibu, kalau mau lebih gampang masuk surga, taati suami. Apalagi kalau perintahnya itu berkah. Apalagi kalau itu kebaikan. Bu, janganlah kau selalu keluar. Nggak enak, lebih baik kau tinggal di rumah. Hah, itu kan dulu. Sudah ibu melanggar syariat agama, ibu juga melukai perasaan suami. Ya, intinya ibu taati. Tidak senang, bukan menghinanya, apalagi menyakitinya. Caranya, minta kembali ke orang tua. Jelas ibu? Jelas? 3, penyakit. Yang ketiga, bakil. Pelit, medit, seke. Bu, ini yang di depan yang banyak semua cincin-cincin emasnya. Alhamdulillah. Ibu kalau wafat siapa yang pakai emas berliannya, Bu? Anak, bukan Bu, istri kedua. Suami kawin lagi, Bu. Begitu ibu meninggal, dia paksa keluar cincinmu. Nggak mau keluar, dia kasih sabun. Ini cincin kawin kita dulu, Bu. Sudah itu, dia cabut lagi ke lagu. Ini dulu usia pernikahan 20 tahun, Bu. Dia cabut lagi, kau punya anting. Ini dulu waktu kita pi umroh, saya belikan kau anting Dubai, Bu. Terakhir diambil gigi palsumu. Ya, Bu. Dia bungkuslah baik-baik sebagai peninggalan istrinya. 3 bulan kemudian kenal janda. Mantan pacarnya waktu SMA. Cinta lama bersemi kembali. Mas, gimana kabarmu? Aduh Dek, saya sudah duda. Wah, saya juga janda Mas. Akhirnya apa? Berkenal ketemu beberapa kali. Pertemuan yang berikutnya dia bawalah itu bungkusan emas. Dek, ini ada cendera hati. Mantan istriku sudah mati. Dibilanginya kau sudah mati. Nih saya kasih, mudah-mudahan berkenan. Dengan senang hati Mas. Ibu-ibu, daripada emas berlianmu dipakai istri kedua, mending bantu orang susah. Bu, ada keluarga anak yatim, ada keluarga yang mau sekolah tapi tidak mampu karena orang tuanya miskin. Jualkan emasmu. Bagi ibu-ibu yang tidak punya penghafal Quran, anak sudah susah dinasihati, dia sudah pada sarjana, dinasihati malah lebih cerdas dari kita. Kita berharap punya keturunan yang menghafal Quran tapi anak tidak bisa, maka ibu jual itu emasmu, biayai penghafal Quran. Sama nilainya di hadapan Allah, itu anak kandungmu. Okay. Maka ibu-ibu yang kaya ndak usah pakai emas-emas asli. Mending yang palsu. Ya toh Ibu? Ya. Coba kalau orang kaya. Palsu orang masih, masa palsu? Asli tuh. Yang asli ibu jual. Tapi kita orang miskin, sudah asli sekalipun orang bilang, dari mana dia dapat? Bu, Ibu, Bu, apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ayo sedekah, ya. Daripada dipakai istri kedua, mending ibu dermakan. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Allah tidak larang ibu pakai perhiasan mahal. Allah tidak larang ibu jadi orang kaya. Allah tidak larang ibu punya rumah yang mewah. Allah tidak larang ibu pakai emas berlian. Tapi Allah tidak larang ibu dan tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah.
Ada enggak orang bangkrut gara-gara sedekah? Ustaz, itu di komplek yang rumahnya warna hijau itu dulu kaya betul Ustaz. Hanya karena dia rajin sedekah dia bangkrut. Ada? Bali yang bangkrut sedikit. Yang bangkrut karena narkoba, bangkrut karena judi. Tidak ada orang bangkrut karena dermawan. Ya, Ibu, kenapa saya susah hidup? Kata ibu beli. Mulai yang Allah tidak lihat, kau ibu sedekah 500.000 per bulan. Enggak, Allah minta seperti itu. Allah tidak tentukan nilainya. Ustaz, saya kasihan ini miskin, tapi saya mau juga berderma. Bagaimana caranya? Ibu pasti bikin makanan kan satu hari? Ya Ustaz. Nah, makanan itu ibu bungkus, satu bungkus saja. Bawa ke masjid. Kalau ibu dekat dari rumah masjid, bawa ke masjid. Kasih Pak Imam. Kalau imam yang makan itu, selama darah dagingnya dipakai dalam sholat, dapat pahala seperti Pak Imam. Enak toh? Ibu? Ibu belikan saya nasi goreng, lalu saya makan nasi goreng itu, lalu nasi goreng itu menjadi darah daging, dan darah daging itu selama itu saya pakai dakwah, ibu juga dapat pahala. Tanpa mengurangi pahala saya. Allah itu maha kaya dan maha bijaksana. Maka selesai pengajian ini, ajak saya ibu makan. Ya ibu ya, jangan terlalu pelit. Ya, Ustadz, saya mau berderma. Silakan derma. Caranya Ustadz, ibu punya uang 10.000. Ya, kau belilah sandal jepit. Simpan di masjid dari toilet ke pintu masjid. Sudah, sambil berdoa. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Mudah-mudahan bulan depan 2 sandal jepit. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Mudah-mudahan bulan depan 10 sandal jepit. Dicuri orang, itu tetap aman. Yang pakai itu tetap ibu dapat pahala. Yang mencuri dapat dosa. Ayo, ibu-ibu yang punya jilbab bertumpuk, dermakan sama ibu-ibu yang lain. Ini ibu lihat kan? Ya ibu, ibu, itu sampai 1 lemari jilbabnya. Iya toh? Saya bingung. Kau mau apa 1 lemari? 2 aja kau pakai sudah dibilang kita gila. Ibu pakai 2 sekali jalan. Pakai 2 ibu. Dibilangi kita gila. Iya toh, mau dipakai 4. Ibu bukan selebriti. Kalau selebriti ya boleh lah, mungkin dia cari perhatian. Kuning, biru, abu-abu, krem, kasih miring lagi sedikit. Masa ibu mau begitu? Maka orang yang tahu hidupnya pasti berakhir, maka dia kirim sedekah. Bu, jangan bakil. Berdermalah. Diprioritaskan kalau ibu punya pembantu di rumah, itu lebih utama. Ada keluarga, kasih keluarga. Yang namanya saudara, serahim kita, satu jalan lahir kita, rezeki kita beda-beda. Maka bantu. Penyakit yang berikutnya ini bakil. Pulang pengajian ini, derma. Ibu-ibu, ada suami mulai nakal, tidak usah periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya 1 masih ada disembunyi. Kau periksa bisa namanya lain di dalam. Ya kan? Saya alami, Bu. Kan setelah saya viral ini, Bu, ada cinta lama dulu di kampung, cinta monyet. Iya kan? Saya mau terima, ndak enak. Nanti istri saya tidak dihargai kan? Saya mau blokir. Nanti dibilang saya sombong. Kutulislah namanya di situ, penjual batu bata. Suatu ketika saya duduk-duduk di rumah, tiba-tiba bunyi telepon. Saya tanya istri saya, Ustaz, telepon. Dari siapa sayang? Siapa namanya situ? Dia bilang, penjual batu bata. Nah, Bapak, jangan panik Pak. Karena kalau panik, dicurigai. Oh, biasa itu sayang, paling tagihan. Jangan kuangkat tagihan itu. Perempuan kan paling takut tagihan kan? Iya toh? Oh langsung, oh ya enggak usah diangkat, enggak usah diangkat. Aman saya. Allah karim. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Mama Ece, ya Ustadz, tolong bikinkan saya dulu teh hangat. Saya lagi ajar Ece ngaji, bikin sendiri. Oke, mana gula? Ada di situ di toples. Begitu saya bikin, kenapa asin? Saya lihat toples, tulisannya gula, isinya garam. Saya bawa dia, kenapa ini lain isi lain tulis? Dia bilang HP-mu juga lain namanya, lain isinya. Bu, daripada bikin seperti ini, mending ibu tolak balas sedekah.
Sedekah, Ibu. Kau periksa suamimu, dia lebih pintar. Ya, dia bawa HP ke rumah, jangan percaya, masih ada di sembunyi itu. Ada lagi modus laki-laki model baru sekarang, Bu. Rahasia ini aja, kasih tahu yang lain. Jangan beritahu. Apa? Ini banyak bapak-bapak dia kerjai suami istrinya. Kan itu bapak-bapak kalau dibilang tinggal dompetnya, pasti ibu pikir, enggak jauh-jauh, enggak ada duit dia bawa. Hati-hati, Bu, ada namanya kiris. Bocor rahasia bapak-bapak. Iya, dompet dia tapi membayarnya lewat HP. Tik, selesai. Ibu, daripada begitu ibu lakukan periksa intimidasi suami, lebih minta pertolongan Allah, Allah yang jaga suami. Gimana caranya? Tolak bala dengan sedekah. Ya Allah, ini ada duit saya 500.000. Saya lihat suami saya mulai lain-lain. Saya tolak bala ya Allah. Saya bawa ke yatim piatu. Mudah-mudahan 500.000 ini engkau lindungi suami saya dari wanita jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ibu amalkan. Yang jadi masalah kalau suami juga tahu ini rumus. Dia doa tengah malam, ya Allah capek sudah saya lihat istri saya, ya Allah. Ngomel aja kerjanya, ya Allah. Ini ada tolak balas saya, ya Allah. Ya. Ayo, yang keempat. Penyakit hati yang keempat, hubbi aklil haram. Suka makan uang haram. Mana uang haram itu, Ustaz? Salah satu diantaranya dekat pilkada serangan fajar. Bu, ibu paling banyak jadi sasaran serangan fajar. Sembako lah, jilbab lah, minyak goreng lah. Tidak mungkin mereka bagi-bagi seperti itu kalau bukan tujuan politik. Itulah disebut sogok. Bu, kenapa negara kita ini banyak berantakan cara ngurusnya? Karena menjadi pejabat mahal. Beli partai puluhan miliar, sosialisasi puluhan miliar. Akhirnya dia bekerja sama pengusaha. Sudah menang, maka uang pengusaha harus dikembalikan. Cara kembalikannya, jembatan yang mestinya pakai 100 sak, dipotong menjadi 50 sak. Kenapa? 50 saknya untuk kembalikan modal. Dan siapa yang akhirnya rugi? Rakyat. Belum diresmikan sudah rusak. Iya. Maka ibu, kalau kau cinta negaramu, pilkada akan datang ini, kamu pilih pemimpin bukan yang belikan kamu seragam. Kamu pilih pemimpin bukan yang bawakan kamu sembako. Bolehlah kita miskin, tapi jangan jual harga dirimu. Malu kita ini sudah miskin rumah ngontrak, tidak punya lagi harga diri. Saya miskin, saya bilang, kenapa kalau saya miskin? Saya tidak susah kau. Saya miskin, tapi kau tidak bisa beli harga diri saya. Itu orang beriman. Ibu-ibu, kalau ibu terima 300.000, kaya tidak? Kaya tidak? Ibu-ibu tolak 300.000, miskin tidak? Namun yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya kau tutup masa depan anakmu jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Coba lihat sekarang Pak, tidak masuk akal. Jadi pejabat ngomong aja tidak tahu. Jangan bawa-bawa urusan nama orangnya, enggak. Ya. Mau jadi pejabat, sudah difasilitasi semua-semuanya. Dikasih mobil dinas, dikasih sopir dinas, dikasih rumah dinas, dikasih perjalanan dinas. Semua yang dikasih, kok ngurus rakyat tidak becus. Kenapa? Karena kau pilih hanya karena mau dikasih duit. Bu ya, cintai ini tempat tinggal kita Indonesia dengan cara apa? Pilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang baik itu bagi kita orang Islam sudah jelas konsepnya. Ada 4 kata Nabi kalau kau memilih pemimpin. Yang pertama patona. Apa itu? Cerdas. Bagaimana cara ngukus cerdasnya orang? Lihat aja kalau ngomong. Saya ini mengajar mata kuliah public speaking. Berpidato. Salah satu ciri orang pintar itu, dia pandai berpidato. Dia bilang, apa cuma pintar ngomong? Justru pemimpin harus pintar ngomong. Saya ada ide, saya mau membangun sesuatu, saya mau berberita, tapi saya tidak tahu cara ngomong. Gimana caranya orang tahu? Aku bacalah hatiku. Kau lihatlah di otakku, apa mana di otakmu?
Lalu yang kita tahu, yang kita dengar, Rasulullah pandai pidato. Abu Bakar Siddiq pandai pidato. Ketika Rasul wafat, Abu Bakar Siddiq kan pidato. Umar ngamuk, siapa bila Muhammad meninggal, saya tabas batang lehermu. Abu Bakar pidato depan pintu rumah Rasulullah. Siapa yang beriman kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah abadi. Apakah setelah Muhammad wafat, kalian akan kembali ke agama nenek moyangnya? Barulah Umar sadar, oh, jatuh tersungkur. Jago pidato. Umar bin Khattab jago pidato. Ketika beliau dilantik, beliau berpidato. Saya dengar rumor, banyak yang cemas karena saya kasar, katanya keras. Saya tahu banyak yang gosip-gosip saya, katanya Umar, kalau kemarin Abu Bakar lembut, saya dituduh, saya disangkakan, saya keras. Dengar, betul yang kalian katakan. Saya akan keras kepada mereka yang tidak taat kepada agama. Tapi saya akan lemah lembut kepada mereka yang turut kepada agama. Orang jago pidato. Ya. Jadi lihat aja. Ini kalau mau pilkada, lihat aja dia ngomongnya. Kalau ngomong, udahlah. Nggak nyambung. 2, patona. Yang kedua, amanah, tablik. Apa itu tablik? Pandai menyampaikan. Yang ketiga, apa Ibu? Amanah. Biar dia pintar, jago bicara, tapi dia tidak amanah, jangan percaya. Bagaimana? Amanah itu kan abstrak, Ustadz. Amanah bisa diukur dari apa? 1, kalau dia incumbent, lihat aja kampanyenya dulu yang 5 tahun lalu, apa diamalkan atau tidak. Kalau tidak diamalkan, berarti dia tidak amanah, kita ganti lagi. Anggota DPR, apa janji-janjinya? Apakah setelah terpilih dia datang lagi menyapa kita? Kalau tidak, sudah, jangan lagi dia pilih. Sudah dikasih peluang, tapi dia tidak lakukan. Sudah. Yang keempat adalah, sudah tadi Siddiq. Patona, Siddiq, tablik, Siddiq yang belum, ya betul. Ya, Ibu, lakukan saja ini, lihat. Tapi ingat, kalau tidak senang sama seseorang, tidak usah ikut jelek-jelekkan. Pilih jagoanmu tanpa kau hina lawanmu. Ya, Bu? Nah, karena waktu terbatas. Sudah 1 jam saya ini, Bu. Nah, sudah kita tahu, anggaplah banyak sebenarnya penyakit hati, tapi waktu terbatas. Ibu sudah tahu tuh penyakit-penyakit. Nah, sekarang bagaimana cara mengobatinya, Ustaz? 1, ngobatinya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terlalu panjang, Ustaz, yang pendek saja. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang, Ustaz, yang pendek lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang, Ustaz. Astaga. Tidak boleh canda saja itu, tidak ada artinya itu. Minimal astagfirullah. Supaya berbekas, Ibu, ucapkan dengan baik, kalau bisa sertakan dengan usap dada. Banyak kita berzikir tapi tidak mempan. Kenapa? Karena kita tidak ikhlas dan tidak, cara ucapannya tidak bagus. Coba Ibu amalkan. Astagfirullah. Usap dada. Tiba-tiba mau gosip. Masih juga. Jadi tembak dengan istighfar. Muncul sombong, muncul bakil, tembak dengan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tembak terus dengan kalimat istighfar. Ya. Yang kedua, dengan qiraatil Quran. Baca ayat suci Al-Quran. Atau dengan zikir-zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepadaku maka hatimu akan jadi tenang. Itulah obatnya. Zikir itu bisa berupa solat. Solatnya apa? Solat taubat namanya. Bagaimana caranya solat taubat, Ustaz? Sama solat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau duha niatnya, waktunya pagi. Tahajud niatnya, tahajud. Waktunya malam hari. Syaratnya harus sudah tidur. Berapa rakaat? 2 sampai 8. Kalau solat taubat, bagusnya boleh sebelum asar. Boleh setelah duhur. Tapi Nabi mencontohkannya menunggu isya setelah solat maghrib. Jadi ibu-ibu, daripada nonton ya, berita politik yang bikin pusing kita, lebih baik ibu nunggu isya, sholat taubat.
Caranya sama sholat sunnah yang lain. Niatnya, salli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nggak hafal itu, bahasa Indonesia saja. Saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun susah. Ambil cara praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat. Tuhan, sholat taubat ya. Allah. Boleh. Saya serius Bu, jangan ketawa. Saya serius ini. Boleh Bu, boleh. Sambil belajar, jangan begitu terus. Boleh. Daripada ibu, Bu dengar. Hanya ulama Melayu yang mengajarkan itu salli. Tapi mau ucapkan silakan. Coba lihat ibu yang pernah umroh atau haji. Coba lihat orang-orang Arab kalau masuk masjid. Coba jalan itu. Allahu Akbar. Kalau kita kan lama, ada pemandangan dulu, spasi. Kenapa? Dia lagi loading. Ingat apa lagi niat ini? Boleh mau ucap usolli, boleh tidak. Itu niat Bu, bahasa hati. Urusan Allah dengan hati kita. Ibu lagi duduk nih, berdiri. Saya mau sholat taubat. Itu niat. Mau tidur, besok pagi saya mau sholat duha. Itu niat. Mau ucapkan bagus, tidak ucapkan juga sah. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh Bu, boleh. Ah, taubatnya di sujud terakhir. Dengan catatan kalau Imam Syafi'i tidak boleh diucapkan. Dalam hati saja. Ya. Nah, ini anggap ini dalam hati Bu ya. Karena kalau saya jelaskan dalam hati, pasti Ibu tidak ngerti. Nah, paham? Jadi anggap saja dalam hati. Ya Allah, tadi saya hilaf. Saya sakiti hati suami saya. Maafkan saya Allah. Yang lebih penting ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Ada cara mengobati. Zikir, istighfar, sholat taubat. Minimal zikirnya Ibu. Yang 3, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, syukur-syukur kalau Ibu hafal Asmaul Husna. Ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam. Itu kita Ibu. Sambil bayangkan dosa dan kesalahan kita. Masa si Allah tidak ampun. Ya, Ibu jangan terlalu buru-buru. Ada orang berzikir kayak makan pisang goreng panas. Apa? Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Ya. Nah, berikutnya lagi cara mengobati. Ibu-ibu punya handphone. Punya handphone. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa Bu? Lowet. Kalau lowet diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih bisa dipakai? Enggak lagi. Biar HP baru kalau enggak ada casnya mana bisa dipakai? Paling bisa dipakai melempar. Ya toh? Begitu juga hati dengan dakwah. Dunia, lihat rumahnya orang dunia. Masuk ke mall, rasanya mau kita bawa semua pulang. Dunia, kapan kita casnya? Dakwah. Inilah pentingnya ibu-ibu hadir di pengajian. Ya, kakak saya kemarin itu ngomong sebelum saya kesini, dia bilang begini. Sama-sama waktuku ibu-ibu, tetanggaku 24 jam, sama waktu. Tapi saya pakai gunakan pergi pengajian. Tetangga saya, dia tinggal di rumah. Allah kasih kita waktu yang sama, tapi manfaatnya tentu beda. Nah, ibu cocok sudah hadir di sini. Dan orang yang datang pengajian itu Bu, kalau dia wudhu dulu, langkah-langkah kakinya, kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kirinya dihapus dosa kecilnya. Berapa langkah ibu dari rumah? Masya Allah. Apalagi kalau ibu jalan begini. Saya naik mobil Ustaz, alhamdulillah 4 rodanya. Dikali 4. Kenapa lebih banyak? Kan beli bensin. Kalau kaki enggak. Allah itu membalas sesuai dengan keringat dan upaya kita. Ya Ibu, dengar dakwah. Yang berikutnya mengobati hati, pilih teman orang baik. Kalau ibu temannya tukang gosip, lambat laun ibu jadi tukang gosip. Kalau ibu berteman ibu-ibu yang suka pamer, lambat laun ibu akan jadi suka pamer. Itulah sebabnya Nabi mengilustrasikan, kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan penjual pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Ibu-ibu, tahu kulit kambing? Kalau dia menjadi pembungkus Quran, kulit kambing yang hina dicium. Kenapa? Berteman dengan Quran.
Kulit kambing ketemu drum. Jadi apa? Tiap saat dipukul. Salah memilih teman. Ibu-ibu, hati-hati milih teman. Pilihlah teman yang ibu yakini bisa membawa kebaikan. Kalau tidak, lebih baik jauhi. Bukan kita putus silaturahmi, tapi kita menghindari mudarat yang lebih besar. Ya, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, doa. Doa untuk membersihkan hati. Makanya dengar dulu, jangan cepat sekali protes. Ya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Doa itu tidak bahasa Arab, ibu. Nah, ibu-ibu mau tidak saya ajarkan doa anak soleh? Serius? Ayo ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu, ibu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Nanti ibu sadar, itu juga karena ibu udah hafal, tidak tahu maknanya. Maka doa itu tuh, bu, tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu doa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah keinginan dan kemauan saya. Boleh ibu begitu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya. Belum lagi salah ucap. Nanti malaikat bingung, apa maksudnya ini, ibu? Mau doa minta suami yang soleha, doa yang dia baca doa minta hujan. Ya? You understand? Top. Ibu bapak, karena waktu yang terbatas, ini saja. Terus, kok kira saya tukang parkir? Ya, insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kebahagiaan sekali saya bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Yapi yang mengundang saya. Katanya takbir ini sudah 3-4 tahun mengundang saya, tapi tidak pernah cocok waktu. Tapi Pak Yapi hubungin saya beserta istri, saya bisa datang. Itulah hikmah silaturahmi. Ya, Bu, tidak ada gunanya dengar pengajian ini kalau tidak ada perubahan. Minimal saya titip kurangi gosip. Ya, bagaimana cara melawan gosip? Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Nauzubillah. Ya. Cukup? Demikian. Ya, kita lanjutkan. Ya, masih ada tanya jawab katanya ya, insyaallah. Ya. Ya. Silakan. Terserah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya terkait tadi beberapa tabiat kebanyakan manusia. Tadi kayaknya banyak yang respon ini ibu-ibu Ustadz ya. Jangan emang ibu sering banget ngelakuin hal-hal tersebut ya. Semoga Allah jauhkan ya ibu-ibu bapak-bapak semua dalam hal-hal tabiat semua. Ustadz, tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para jamaah yang berada di online live streaming di MRBJ TV, dan bagi jamaah juga yang ada di Selasar maupun di ruang serbaguna Masjid Raya Bintarjaya. Alhamdulillah di hari ini, pagi hari ini semua penuh Bapak Ibu Ustadz. Mungkin nanti bisa disapa Ustadz yang di streaming di YouTube maupun yang ada di bawah ruang serbaguna. Dan bapak-bapak nih Ustadz kayaknya belum disapa melihat langsung, tapi tadi senyum-senyumnya, ketawa-katanya Masya Allah mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, langsung saja bagi para jamaah Masjid Raya Bintarjaya, kami buka terlebih dahulu satu ibu-ibu dan bunda dan satu bapak-bapak yang ingin menanyakan terkait tema pada pagi hari ini. Ya, boleh? Satu orang? Gak ada ya? Depan ya? Bapak-bapak ada yang ingin menanyakan? Bapak-bapak? Boleh, satu di ikhwan dulu, nanti setelah itu di ibu-ibu. Boleh Bapak berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk dan jawabannya Pak Ustadz. Indah sekali ceramah yang dikasih Pak Ustadz. Akan tetapi dalam hati itu susah sekali jikalau kita ingin mengikuti ajaran ataupun yang pernah disampaikan oleh Ustadz tadi. Membolak-balikan hati itu sangat susah Ustadz. Kami minta petunjuk gimana kita supaya tidak iri, dengki, tidak suka uzon. Karena
ketika sesuatu yang lewat seperti Ustaz tadi langsung muncul pikiran si A begini, si B begini. Mungkin itu saja Ustaz. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, supaya saya, Pak, itulah pentingnya namanya hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah, bukan dari penceramah, tapi dari Allah. Karenanya kita punya kekuatan, namanya doa. Kita minta pertolongan Allah, ya. Cuma doa ini ada juga yang membuat doa cepat sampai. Bapak dari Jakarta ke sini pakai jalan tikus dengan jalan tol, mana lebih cepat? Cepat. Tol. Begitu juga doa. Ada lewat tol, ada yang terhambat. Supaya jalan tol, maka disebut adabud doa, adab dalam berdoa. Supaya doa cepat dikabulkan, misal tata caranya menurut Imam Al-Ghazali, doa dalam keadaan suci, doa menghadap kiblat, menutup aurat, didahului dengan zikir, mengangkat kedua belah tangan, duduk di antara dua sujud duduknya, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, doakan orang-orang yang baik dalam hidup kita, barulah kita minta. Kalau sudah dilakukan semua itu ternyata Allah tidak kasih, berarti Allah tahu bukan itu yang terbaik yang kita minta. Ya, nah, lain kali kita bahas soal doa ini. Pak, hidayah itu datang dari Allah. Yang penting Bapak berikhtiar, hindari. Bagaimana caranya menghindari itu? Satu, jangan ke tempat-tempat yang Bapak yakini bisa membuat kita dosa. Tempat-tempat kita ajal ini kan tidak ditahu, Bu. Siapa tahu kita lagi di tempat karaoke, iseng-iseng datang, tiba-tiba ajal menjemput. Ya, siapa tahu kita iseng-iseng saja datang ke tempat-tempat biliar. Bukan bilang Mbak jelek, tapi kecenderungan mudaratnya lebih besar. Maka jangan ke tempat-tempat yang kita yakini bisa membawa kita rusak. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau saya jalan sama Bapak, pasti saya bilang, Pak, saya tidak tahu di sini, di mana masjid yang bagus ya parkirannya. Pasti saya cari masjid. Tidak mungkin saya bilang, Pak, di mana panti pijat yang bagus? Iya toh? Berteman orang-orang soleh. Kemudian Pak, biasakan itu dengar dakwah. Dengar dakwah ini penting sekali. Saya, Bu, tidak pernah pondok, tidak pernah saya sekolah pondok pesantren. Tapi dari mana saya belajar agama? Bapak saya dulu waktu saya masih SD SMP, setiap selesai sholat subuh dia putar itu kaset ceramahnya Sainuddin Nemset. Maka metode dakwah saya itu persis mirip-mirip dengan Sainuddin Nemset, memberikan sebab akibat, kehidupan sehari-hari, memberikan contoh, cuma dengan gaya bahasa bukan Betawi, gaya bahasa Bugis Makassar. Ya, itulah pentingnya Bapak dengar dakwah. Ya. Nah, setelah itu tawakkalilallah. Saya yakin kebaikan tidak mungkin Allah persulit. Tinggal setan yang membuat kita kadang-kadang galau. Tapi enaknya Tuhan, kau datang taubat, kata Nabi, anak muda ya Rasul saya datang berdosa, kata Nabi taubat kok. Saya ulang lagi taubat kok lagi, saya ulang lagi taubat lagi. Kata anak muda ini, berarti banyak dosaku ya Rasul. Nabi katakan dosamu banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, tadi kan Ustadz bilang ya kalau misalkan kita mau apa? Ya, silakan. Jadi tadi kan Ustadz bilang kita tuh kalau mau penyakit hati itu harus sedekah ya. Kalau misalkan sedekah, kita kan niat mau sedekah. Kalau misalkan kita niatnya sedekah itu mau mau dipamerkan istilahnya, itu apa termasuk munafik Ustadz. Jadi kita mau dibanggakan sama orang kalau kita tuh sedekah gitu. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi juga boleh. Sembunyi-sembunyi sekalipun tidak ada yang tahu, tapi dia dalam hatinya bukan karena Allah juga pasti susah juga. Yang kembali ke ikhlasan. Ikhlas itu, Bu, bukan berarti tidak disebut. Enggak. Saya sebut sedekah saya supaya apa? Supaya orang kaya tersinggung. Ya, saya umumkan Dasat Latif 2 juta. Orang kaya, itu saja Ustadz enggak jelas penghasilannya 2 juta. Masa saya yang kaya enggak pernah nyumbang? Apa itu riya? Tidak, itu pelajaran dalam dakwah. Ya. Saya pakai barang mahal. Apa itu riya? Belum tentu. Kalau saya pakai supaya orang tidak pandang enteng Ustadz, itu marwah namanya, membela harga diri. Jangan sampai Ustadz itu dianggap kere,
Akhirnya anak-anak tidak mau belajar agama. Tidak usah belajar agama, coba lihat itu Kak Ustadz, 2 jam dia pergi ceramah, dia cuma bawa pulang kentan sama telur. Iya toh? Itu jadi artis, cuma lompat-lompat 2 jam, tidak jelas suaranya juga kalau dia tidak bisa tarik. Iya toh? Dapat motor. Bagaimana anak kita mau belajar agama? Jadi semua terpulang kepada hatinya. Kalau ada nyumbang tidak ikhlas, tembak dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kalau ada ustadz yang mamerkan sedekahnya, itu belum tentu tidak ikhlas. Itu dia ingin kita sampaikan bahwa uang yang kamu berikan kepada ustadz kembali ke umat. Ya, seperti saya misalnya ya, saya memberi beasiswa, saya bangun masjid 3, saya share di medsos. Saya ingin tunjukkan bahwa ustadz jangan kau cuma ceramah sedekah-sedekah lalu kau tidak pernah kasih contoh. Saya memberi bantuan orang-orang miskin 500.000 per hari dan itu ada ratusan. Tujuannya apa? Saya mau tunjukkan bahwa ustadz itu bukan miskin. Ya, kita kasih beasiswa anak-anak yatim piatu. Bukan kita share bahwa kita mau apa itu? Pamer, tidak. Setiap Jumat saya share Jumat berkah di masjid saya. Masjid saya tidak terima celengan, tidak terima derma. Tapi saya beri makan tiap Jumat 200 sampai 300 orang. Apa saya sombong? Biarlah Allah yang tahu. Jangan juga Bapak sudah tidak pernah sedekah lalu mencela orang yang sedekah. Mau dikata aja itu. Sudahlah, itu urusannya dengan Allah. Yang tidak boleh itu salah satu syarat sedekah itu tidak menghina si penerima. Ya, dalam arti misal banyak kan juga orang politisi bagi-bagi derma, dikasih ngantri dari jam 7 sampai jam 11 ngantri, dimasukin di mukanya orang. Yang bagus itu memuliakan penerima, bikin namanya amil, panitia, datang bawakan. Ya. Nah soal dia dimedsoskan atau disebut, biarlah dia yang tahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi bapak-bapak? Boleh? Satu ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya, sekitar tema tentang gibah tadi nomor 1 ya. Jika kita memberitahu keburukan seseorang, namun niat kita baik, hanya memberikan informasi kepada anak-anak kita untuk lebih berhati-hati, apakah saya seorang ibu berdosa? Terima kasih. Yang pertama Ibu jangan sebut nama. Misalnya Ibu mau sifat saya yang jelek supaya tidak dicontoh anak, jangan bilang itu dasar latif. Ya cukup nak sifat begini, kecuali dia nonton. Selama niatnya bukan menghina, meremehkan boleh. Bahkan Ibu boleh menyebut kejelekan orang kalau hanya untuk menegaskan, bukan untuk menghina. Contoh, tahu dasar latif? Tahu? Yang mana? Ada itu yang pendek-pendek. Yang pesek-pesek itu, itu boleh, bukan karena menghina, supaya lebih jelas orang tahu. Ya, jelas Bu ya. Jadi kalau untuk mendidik, mengajar, kita lihat tuh di sinetron, ini. Nah itu jangan dicontoh, itu jelek, itu bukan menghina. Ya Bu ya, selama tujuannya bukan menghina dan melecehkan, boleh. Untuk berhati-hati ya. Ya, banyak ibu-ibu itu curhat sama saya langsung tegur. Ustadz, suami saya begini. Ibu, lain kali kalau bertanya jangan sebut suami. Bilang, Ustadz saya melihat ada orang suaminya begini. Jangan sebut suami saya begini Ustadz. Boleh kalau japri. Kalau di share di umum jangan. Ya, tidak boleh menyebut kejelekan di depan umum. Kan banyak juga ibu-ibu, jelek betul itu suami saya. Kenapa? Pelit. Kasar, suka marah-marah. Bulan depan lewat peluk-pelukan lagi. Kata tetangga, bertengkar lagi, bulan depan juga baikan. Ya, maka jangan cerita, kalau mau bertanya jangan sebut nama. Ya, karena pertama kalau hukum pidana Ibu bisa dapat hukum, bisa dapat pencemaran nama baik.
Susah juga orang mau disebut nama baik, dari memang namanya jelek. Ya Bu, ya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Makasih. Ada lagi atau ada yang mau menjawab? Satu lagi terakhir dari Bapak, paling belakang nih Ya, boleh. dari Bapak. Yang di luar mungkin ya, area selasar mungkin kita berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, kan tadi ada di dalam ceramah adalah bagaimana kita menghilangkan gibah dan fitnah. Tapi dengan ada kejadian, contoh dalam pilkada dan pilpres. Nah kita dalam penyampaian ceramah, karena menyampaikan sesuatu ke informasi misalnya, janganlah kamu gibah. Tapi kan dalam Al-Quran bilang di akhir zaman akan turun pemimpin lewat 270 dan kekanak-kanakan. Sedangkan kita menyampaikan ini kan harus sesuai dengan ayat, bagaimana itu hukumnya kira-kira Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya Pak, Bapak jangan sebut nama. Ibu-ibu tadi saya ceramah kan ibu tahu, oh ini yang dimaksud Ustaz. Meskipun saya tidak sebut. Iya kan? Kalau mau sebut, tidak usah sebut dia, tapi sifat-sifatnya saja. Mau sebut nama Fir'aun, sebut aja Fir'aun. Fir'aun itu begini karakternya, ya. Disitulah dibutuhkan keahlian. Mulut seorang ulama beda dengan mulut demonstran. Ya, saya mohon maaf Pak kalau kita berbeda ya, mohon maaf. Saya juga tidak setuju kalau ada penceramah yang di depan umum menghina, memaki, menghasut, menjelek-jelekkan. Sebab Nabi tidak pernah kasih contoh seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak tidak senang seorang, misalnya kepala daerah Dasat Latif, dia pembohong, dia sudah sebut aja sifat-sifatnya, ya, nggak usah sebut namanya, orang juga pasti langsung tahu, oh ini si Dasat dia maksud ini, ya. Lagi pula itu tujuannya agar Bapak tidak dikena pasal pencemaran nama baik. Saya coba Bapak, coba lihat, kurang apa beraninya Dasat Latif ceramah. Di Indonesia, Bapak lihat sendiri ceramah saya. Tidak ada ustadz yang berani nasihati dan marah-marah depan polisi sampai kepada para jenderal. Tapi mereka tidak tersinggung. Kenapa? Karena saya memformulasi kalimat saya yang tidak merendahkan dan meremehkan mereka. Jadi boleh kita mengkritik, tetapi dengan tata cara sopan santun tetap dikedepankan. Saya kasih contoh Pak. Bapak sholat jamaah. Apa semua gerakan imam harus diikuti? Enggak, kalau dia salah kita tegur. Mestinya dia ruku, tapi dia langsung sujud. Boleh ditegur, boleh. Bapak enggak boleh ikuti kalau dia tahu kita tidak salah. Cara tegurnya apa? Subhanallah, maha suci Allah. Jangan Bapak begitu salah. Ya, maka tata sopan santun. Ya, kalau ulama-ulama salaf, dia malah bilang datangi. Bapak mau datangi wali kota nasihati, kira-kira ada enggak yang berani? Lagi pula, mana bisa dia mau kasih kita waktu? Ya, serendah-rendah kata Nabi kan kalau kau lihat kebatilan, cegahlah dengan tanganmu. Tangan itu simbol kekuasaan. Ya, tidak bisa juga Ustadz, kita bukan pejabat, kita bukan polisi, bukan KPK. Tidak bisa kita tangkap koruptor. Maka yang kedua kata Nabi, pabilizani, dengan lisanmu. Nah ini tugasnya para ulama, anggota DPR. Tidak juga, tidak bisa kita Ustadz. Kata Nabi, minimal kau tegur dia dalam hati. Tapi ingat, menegur dalam hati adalah selama-lama iman. Paling tidak itulah yang kita ambil. Kita tidak membenarkannya, paling tidak kita bermula dari rumah. Istilahnya Agim dulu, guru saya, bahwa kita bermula dari dalam diri dulu kita. Ya, sudah itu kepada anak-anak, istri, sudah itu baru ke tetangga. Dan memang model dakwah seperti itu. Ya Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan layangkan pertanyaannya di DM IG saya. Ibu punya Instagram? Punya? Nah, pesan saya terakhir Bu, hati-hati bermedsos. Ya, jangan semua mesti diungkap. Ibu-ibu bertengkar sedikit, curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Sibuk. Ya Allah lindungilah suamiku. Sibuknya Tuhan mau baca statusmu. Ya, jangan semua perasaan ibu tumpahkan ke medsos. Tidak ada itu ajaran agama curhat di medsos. Curhat di medsos, siapa yang mau bantu ibu?
Memangnya netizen yang baca itu Bu, ada yang bangun sholat tahajud Ibu doakan? Dia doakan? Enggak. Paling pun dia ditulis saja di komen, semoga Allah angkat selalu masalah. Itu aja. Lebih baik Ibu kalau ada masalah bangun sholat tahajud, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini bagaimana cara menghadapi masalah tanpa masalah. Lain waktu kita bahas itu ya. Kenapa ada lagi sebut Pegadaian? Cukup ya? Ada mau bertanya? Silahkan. Tapi melalui pesan Instagram. Dasat Latif 1212 ya. Terima kasih ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Cukup? Oke, kita kasih hadiah kepada ibu yang bertanya. Mana tadi yang bertanya ibu? Ya itu situ yang ya. Ya, hadiah dari MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya. Ya. Hadiah berikutnya kepada Bapak yang bertanya yang pertama. Ya. Sudah cukup. Nah, peserta yang lain silahkan saling memberi hadiah. Iya Bu, minimal itu Rasulullah dan kalau sahabat ketemu mereka salah satu kebiasaan saling memberi hadiah. Minimal hadiahnya adalah mendoakan. Sapa ibu di samping, ibu gimana, sudah paham yang dijelaskan tadi? Ya, alhamdulillah, semoga bisa. Minimal itu saling menyapa ya. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, silakan ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas nasihat-nasihat yang diberikan untuk kita semua Bapak Ibu para Masjid Raya Bintaro Jaya. Kami mungkin menginformasikan nanti sebelum Ustadz akan tutup dengan doa bersama. Semoga tentunya rangkaian acara ini ditutup terakhir. Kami mohon izin untuk Ustadz untuk membimbing atau mengakhiri acara pada pagi hari ini dengan doa. Kepada Ustadz kami persilakan. Ibu Bapak, mari sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dan dengar hari ini mampu kita amalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk pembangunan masjid ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika sudah berada di alam kubur, jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.